sebagaimana kita sudah merencanakan ya bahwa kita akan membahas tentang soal analisis kompleks. Kita share screen. Ini kelihatan ya share screen-nya ya. Ya, bila di sini pertama satu nih, bila C dibuat dengan kompleks, terus Z anggota C, tentukan semua akar persamaan Z pangkat 6 tambah 4 Z pangkat 4 kurang Z kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Oke, ini yang pertama ya, pertanyaan pertama untuk nomor 1. Terus yang kedua ini, apakah semua polinomial besar N berbentuk, ya ini bentuk umumnya sebagai akar dalam C. Oke, kita yang ini dulu ya, kita menentukan akar dari ini. Sekarang kalau persamaan ini kan kita bisa memfaktorkan. Intinya gini ya, kita kalau dalam memfaktorkan itu kita bisa melihat dulu. Pertama ini koefisiennya 1, 4, yang 1, 4 ini emang trik juga sih. Ini sebuah trik. Kalau misalkan nanti jumlah koefisiennya itu 0, berarti dia akan 1 itu merupakan salah satu akarnya. Nanti bisa pakai pembagian Horner ya untuk mereduksi persamaan. Selanjutnya ya join dong. Nah, selanjutnya ini juga kan kita memperhatikan ya, dia ini pangkatnya genap semua ya, nggak ada yang pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya itu misalnya genap semua atau ganjil semua, itu biasanya gini, 1 sama negatif 1 satu paket ya. Ini trik juga nanti. Secara umum kalau kita untuk mengecek apakah dia habis dibagi X tambah 1 atau enggak, ya itu tadi kita cek selisih apa itu. Jadi kita pertama tentukan dulu jumlah koefisien pangkat genap, terus jumlah koefisien pangkat ganjil. Kalau dia pangkatnya hanya genap saja atau ganjil saja, otomatis nanti ya pangkatnya 0 kan ya. Jumlah pangkatnya 0. Nah, yang terjadi adalah kalau dia ini kan genap semua ya pangkatnya, terus jumlah koefisiennya 0 ya otomatis ya dia akan 0 juga selisihnya kan. Ya dia udah punya negatif 1 sama 1. Udah kita Hornerin ya. Nanti kan dia tereduksi tinggal pangkat 4 kan. Nah, itu kalau kita memfaktorkan pangkat 4 yang agak susah nanti. Apakah dia jadi pangkat 1 semua atau nanti selain pangkat 1 semua atau ada yang kuadrat. Nah, memang nggak mudah sih memfaktorkan. Nah, akhirnya persamaan ini kita bisa memfaktorkan ya. Ini dia ada Z tambah 1, Z kurang 1, Z kuadrat tambah 1, dan Z kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan kita ya berarti masing-masing itu kita samakan dengan 0 ya. Ini kita peroleh akarnya negatif 1, ini akarnya 1. Yang ini dia nanti kalau difaktorkan jadi plus minus i ya, jadi ada i sama min i. Sedangkan yang ini ya nanti faktornya adalah 2i sama minus 2i. Oke, kita sudah memperoleh 6 faktornya. Jadi akarnya dari Z pangkat 6 tambah 4 Z pangkat 4 kurang Z kuadrat 4 sama dengan 0 adalah plus minus 1 plus minus i plus minus 2i. Oh ya, tadi yang tak kirim di grup tadi tak take down dulu ya, karena lupa nambahkan i-nya, ini cuma plus minus 2 saja. Nah, ini ada i-nya juga ya. Jadi dia punya 6 akar karena pangkatnya 6. Nanti intinya, nah kita coba lihat ya yang pertanyaan kedua nih, yang poin B. Sebenarnya ini nggak ada AB sih, cuma ya karena dia ada 2 yang ditanyakan, jadi kita pisah gitu ya, poin A, poin B. Apakah semua polinomial berdasar N berbentuk A0 tambah A1X tambah seterusnya sampai ANX pangkat N sama dengan 0 dengan semua A ini ya, A itu berarti ya A0, A1 sampai AN itu bilangan real, terus N itu maksudnya ya pangkat-pangkatnya ini bilangan asli. Ini maksudnya emang bentuk umum polinomial semacam ini ya. Apakah ini selalu memiliki akar dalam C dalam himpunan bilangan kompleks? Nah, sebenarnya lagi nih, semua polinom ya yang mana ini bentuknya semacam ini ya, ini bentuk umumnya ya, itu selalu memiliki akar dalam C. Dimana menurut teorema dasar aljabar ya. Jadi ini teorema dasar aljabar ini
memang perlu untuk kita ketahui ya, bahwa apa, polinom berderajat n ya itu memiliki sebanyak n akar dalam C. Dia akarnya pasti sesuai dengan pangkat tertingginya atau derajat dari polinom itu, baik akar itu ada yang sama maupun beda. Terkadang ada kasus yang akarnya tuh ada yang kembar ya atau sama, terus ada juga yang akarnya beda semua. Nah di poin A ini contoh untuk yang akarnya beda semua. Termasuk nanti juga akarnya tuh bisa jadi real semua atau ya tadi ada yang tidak real ya. Yang pasti intinya dalam C itu dia punya sebanyak n akar, entah ada yang sama atau semua beda, bahkan semua sama juga bisa saja gitu kan ya. Yang pasti banyak akar itu sesuai pangkat tertinggi. Nah patokannya itu menurut tema dasar aljabar. Oke, nomor 1 dulu gimana, apakah ada pertanyaan untuk nomor 1? Silahkan kalau ada pertanyaan. Mas mau nanya, suaraku masuk nggak? Masuk. Mas, aku masih bingung. Yang itu kenapa, yang itu loh Mas, yang plus minus I atau plus minus 2I. Kenapa hasilnya jadi segitu Mas? Terus Gini, sama ini, sama yang tadi kan kata Mas pakai cara corner ya. Nah, iya. aku lupa itu caranya gimana Mas? Oke. Kita pertama lihat dulu di sini ya. Oke, kita mungkin mau pindah pindah window ke Excel kok nggak bisa ya. Excel. Nah, kita pindahkan ke Excel dulu. Mulai buka. Nah, dia mulai kebuka ya. Minta share screen-nya buat entire screen, tapi nanti mungkin akan kenapa nih ganggu. Bentar ya, nggak keganggu ya. Entire screen tapi nanti mungkin agak berat ya, nggak apa-apa. Kita bisa pindah tempat, kita bisa pindah-pindah. Udah agak berat entire screen. Kita buka Excel dulu. Bener-bener nggak nyusun gitu ya. Memang trik juga. Sekarang pertama gini. Jadi dia pangkat 6, berarti kita 187 ya, karena banyak suku itu pasti pangkat tertinggi tambah 1 karena ada suku konstanta itu yang nantinya akan menjadi. Nah, oke. Terus ini kan ada 1, ingat ya ini 0 ya, yang pangkat 5. Yang genap-genap dulu sih. 1 4 negatif 1 negatif 4. Oke, 1 4 negatif 1 negatif 4. Terus ini 0 0 0. Sekarang kita bagi dengan 1 ya. Oke, pertama ini kita turunkan ya, 1 ke sini ya 1. Terus 1 dikali 1 1. 0 tambah 1 1. Sekarang 1 dikali 1 1. 4 tambah 1 5. 5 dikali 1 5. 0 tambah 5 5. Terus 1 kali 5 5. Negatif 1 tambah 5 4 ya. 1 kali 4 4. 0 tambah 4 4. 1 kali 4 4. Dan habis ya dia 0 ya. Kita udah dapat dia salah satu akarnya itu 1. Nolnya nggak perlu ditulis. Nggak perlu sih, dia kalau udah gini berarti kan habis gitu ya. Nanti kalau kita bagi lagi, kalau 0 yang kita tulis lagi. Ini kalau dalam polinom berarti ini ya ada x pangkat 5 ya tadi dalam z ya tadi ya. Ya mirip-mirip lah Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan kita sebenarnya juga melihatnya ya, yang suku-suku berpangkat ganjil ya, ingat ya, ini kan 5 3 1 ya. Dia jumlahnya 10 ya, 1 5 4 kan 10. Yang genap jumlahnya juga 10 ya, 1 5 4. Nanti berarti selisih koefisien ganjil sama genap itu 0, berarti dia habis dibagi negatif 1 atau x tambah 1 nantinya. Ini kan sebenarnya x kurang 1, x tambah 1. Jangan nanti punya akar negatif 1. Kita pakai Horner lagi. Pertama 1 kita turunkan ya, 1 turun. Terus negatif 1 dikali 1 negatif 1. 1 tambah negatif 1 0. 0 dia pasti 0 lagi di sini. Oke, 5. 5 kali negatif 1 negatif 5.
0. Ini 0 juga. 4 negatif 1 kali 4 negatif 4. Oke, habis ya. Terus sebenarnya awalnya kalau kita mau memfaktorkan bertahap ya, kalau mau kita bertahap itu sebenarnya gini dulu. Ini kan kita kadang kesulitan ya yang bagian sini ya. Mungkin langkah sebelumnya itu kalau kita membuat memfaktornya apa ini? Tadi kan yang tersisa itu 10504. Ini bentuknya itu berarti Z pangkat 4 tambah 5 Z kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Kalau mau lebih bertambah lagi ya sebenarnya kita bisa melihat di sini ya, ini kan pangkat 4, ini pangkat 2. Kita mungkin ya nanti bisa sedikit memodifikasi ya. Nah ini kita perlu sedikit modifikasi. Ini kan sebenarnya gini ya. Ini tuh kita kosongin dulu ya, kita hapus dulu. Nah gini, sebenarnya ini Z kuadrat ya, ini tetap gini aja nggak apa-apa. Kita bisa dapat persamaan kuadrat dalam Z kuadrat. Nah ini kita bisa faktorkan kalau gini kan ya. 154 tuh kita tinggal cari yang kalau dikalikan hasilnya 4, dijumlahkan hasilnya 5. Berarti kita memperoleh faktornya ini. Oke, kita nggak perlu betul kita cukup hapus saja ini. Nah ini kalau kita faktor jadinya begini ya. Pertama gini, kita perhatikan yang sini ini udah jelas ya, dia negatif 1 ya, karena biar dia jadi 0 kan ini harus negatif 1. Ini negatif 1 berarti ini 1. Tinggal kita fokus ke yang sini. Kita perhatikan ya ini. Kalau nanti Z kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Terus nanti masing-masing harus kita kurangi negatif 1. Nanti kan jadinya Z kuadrat itu negatif 1. Terus kita akarkan masing-masing ruas. Z sama dengan akar min 1 kan I ya. Tapi ingat ya, kita plus minus ya kalau kayak gini. Jadi kita dalam completing square ya kayak gini. Meskipun kalau kita juga bisa memfaktorkan ya, Z plus I, Z min I juga kita kalikan hasilnya 1 juga. Ini juga sama nanti. Kita memfaktorkannya ya mirip-mirip lah. Dilakukan hal yang sama, kita juga memperoleh plus minus 2I. Jadi dia punya 6 akar ya, yaitu plus minus 1, plus minus I sama plus minus 2I. Gitu. Maka cukup menjawab. Kita pindah ke Word lagi ya. Kalau ke Excel itu sana entah ya berarti. Kalau Excel si Wordnya mana ya, ini Word. Nah, kenapa yang oke dia ada jadi. Nah, maka cukup menjawab. Oke ya. Yang 1B ini Menjawab ada mas. pertanyaan kan? 1B. Yang Kalau ini mas, warnernya perlu ditampilkan nggak ya? ya sih nggak perlu sih. Kan cuma ya salah satu langkah pengerjaan aja sih. Kita memfaktorkan itu bisa aja langsung langsung tembak juga bisa memfaktorkan. Kita bisa nebak-nebak. Kan caranya macam-macam memfaktorkan itu. Nah, ada triknya aja sebenarnya. Kita perlu bermain trik. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Tentukan semua akar pangkat 6 dari negatif 1 dan gambarkan akar-akar tersebut di bidang kompleks. Kita sebenarnya punya persamaan ini ya. Z pangkat 6 sama dengan negatif 1. Kita sebenarnya bisa kayak tadi ya memfaktorkan, tetapi itu memang nanti agak lama juga memfaktorkannya. Kita bisa pakai dalil de Moivre nantinya. Nah negatif 1 kan dia sama dengan cis dari pi ya. Termasuk nanti juga kalau siklusnya bilangan kompleksnya itu kan setiap 2k pi ya. Kalau pi ditambah 2k berarti kan 2k tambah 1 kali pi.
Nah, jadi Z pangkat 6 itu cis dari 2 k tambah 1 pangkat 2 k tambah 1 kali Pi, di mana K itu bilangan bulat. Menurut dalil De Moivre ya, berarti kalau Z itu ini pangkat 6 ya, berarti nanti kan kita kalau cis itu tinggal kita bagi saja sebutnya dengan 6 ya. Argumennya dibagi 6 jadi 2 k tambah 1 kali Pi dibagi 6. Jadi di dalam ini tinggal kita bagi dengan 6. Selain ada dari wave itu bisa main lempar-lemparan ya, lempar pangkat atau apa nah dengan K bilangan bulat. Nah ini kan kita tinggal masukkan aja, nanti kalau K nya 0 itu dapat berapa, dapat ini ya Pi per 6. Kalau K nya 1 udah dapat ini kan 3 ya, 3 ya sama saja dengan Pi per 2. K nya 3, K nya 4, K 5 sama ini K 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau kita masukkan K nya 6, jangan kembali lagi ke ini ya, cis Pi per 6 kita udah cukup dengan 6 ini saja. Ya meskipun ya ini belum menjadi principal value. Kita mau ke principal value ya. Principal value-nya berarti nanti ya itu ada ini masih masuk principal value, tetapi nanti yang di sini kita harus buat agar tidak lebih dari Pi. Ini nanti akan pertama-tama kita ubah ya ke principal value. Itu sama aja dengan negatif 5 Pi per 6 ya. Nanti kalau kita mencoba apa kurangi dengan 2 Pi kan dia akan menjadi negatif 5 Pi per 6. Principal value itu kita buat agar nilainya di antara negatif Pi sampai Pi. Ini negatif 3 Pi per 6 berarti negatif Pi per 2. Yang ini dia negatif Pi per 6. Principal value. Ini baru akar-akar pangkatnya ya. Nah kalau gambarnya, jujur ini gambarnya kan masih kurang memuaskan mungkin ya. Nanti kita buat kayak gimana sudut-sudutnya tuh disesuaikan. Oh ini Pi per 6 kira-kira sekitar 30 derajat kan ya. Ini 90 derajat, 150, terus 210, 270, 330. Dimana kalau Pi itu kan dia sampai 120 derajat. Nanti bisa dibuat gambar yang lebih memuaskan lagi, yang mungkin masih kurang memuaskan gambarnya. Oke, nomor 2 ada pertanyaan. Silakan jika ada. Ya, silakan. Mas mau nanya, untuk yang nomor 2 itu tuh jawabannya langsung kayak cis Pi per 6 gitu-gitu kah? Atau sebelumnya tuh sebenarnya tuh ada hitungannya gitu? Kayak ada Ini proses memang kalau kita lihat negatif 1 iya itu kan perhitungannya dia gitu. sebenarnya ini kan cos dari Pi ditambah I kali sin Pi. Kalau cos dari Pi itu negatif 1 terus sin Pi kan 0 ya. Negatif 1 tambah I kali 0. Jadi sebenarnya dia cis dari Pi. Nah ini loh yang ini tuh sebenarnya dia karena siklusnya ya, bahwa cos maupun sin itu periodenya kan 2 pi ya, 2 pi. Nah dia ada 2 pi dikali K dengan K bilangan bulat itu ya kan, misalnya untuk periode ya, periodenya ini kalau kita faktorkan kita dapat ini loh. Nah di sini sebenarnya kita dari sini menuju ke sini itu kita adanya dari De Moivre, dimana nanti kalau ada perpangkatan itu dia sudutnya tinggal kita ubah aja. Misal gini ya, ada bentuk umumnya dari De Moivre kan gini. Bentar, kok nggak mau muncul equation ya, bentar ya. Ada Z sama dengan R kali cis theta. Itu nanti kan menurut De Moivre akan membawa bahwa
Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali kok di sini toh dotnya which is N theta ini ya dari De Moivre. Nah ini kita akan memperoleh kalau dia pangkat 6 berarti nanti ya pangkat 6 karena ini R nya 1 kan kita asumsikan di sini R nya 1 karena memang tidak ada berapa R itu kan dia nilai mutlak ya, nilai mutlaknya 1 karena dia nggak ada dikalikan berapapun itu cuma cis saja kan. Kalau dia pangkatnya diganti tinggal kita menyesuaikan gitu ya. Kalau ini pangkatnya 6 kita bagi 6 berarti tinggal ini sudutnya kita bagi 6 dia perpangkatan sama dengan sudut. Nah, ini sebenarnya ngulangi dari kemarin ya waktu di teori bilangan terus di kapsul SMA kemarin juga Sudah, Mas. disinggung ya. Sekarang kita ketemu lagi dari De Moivre yang memanfaatkan sih. Kalau kita kayak nomor 1 tadi memang jadi panjang banget ya, makanya kita dari De Moivre agar lebih mudah gambarnya. Ini udah ngitung-ngitungnya dari De Moivre. 3. Jika A tambah IB dengan AB itu AB anggota bilangan real ya, bila persamaan dari ini persamaan polinom, maka buktikan bahwa A kurang IB juga merupakan akar sama. Dengan kata lain, akar-akar yang tidak real dari satu persamaan derajat tinggi dengan koefisien real sepasang saling konjugat. Jadi nanti ya setiap bilangan kompleks itu kan sepakat dengan konjugatnya. Kalau dia akar polinom pasti dia juga konjugatnya juga merupakan akar dari polinom. Jadi ini polinomnya polinom real ya, polinom real di mana untuk koefisiennya itu semuanya bilangan real ya, koefisiennya. Nah buktinya gini kan kita misalkan ya bentuk umumnya kita ngikutin ini bentuk umum. Kita misalkan A tambah IB merupakan akar sama tersebut, berarti berlaku nanti tinggal kita Z-nya kita ganti dengan A tambah IB. A tambah IB. Ya, terus kita konjugatkan masing-masing ruas. Ya. Kita kasih konjugat, di sini kita kasih konjugat, ya coba dikonjugatkan. Nah, kita coba ingat ya. Kan definisi konjugat itu kan konjugat dari A tambah IB itu kan A kurang IB. Kalau dia bilangan real kan B-nya 0 ya. Makanya kita bisa memperoleh bahwa konjugat bilangan real adalah bilangan itu sendiri. Oke, yang pertama itu ya. Yang kedua kita ingat lagi bahwa konjugat hasil kali sama dengan hasil kali konjugat. Jadi nanti bentuknya tuh gini, yang ini loh ya. Ini tuh nanti bentuk umumnya. Kita perlu lihat ini ya aksen saya tadi overbar dulu. Itu konjugat. Mana overbar tuh harap maklum ya. So ini overbar apa underbar ini? Tidak muncul gambarnya. Oh overbar dia. Di overbar dari Z1 kali Z2 itu akan sama dengan akan sama ya di konjugat dari Z2 sama dengan Z1 dikali konjugat Z2. Oke kita gini ya hasil konjugat. Nah nanti pertama ya di sini yang real di sini ada C0, C1 sampai Cn-1 terus ini sama Cn juga. Dia tetap karena dia bilangan real kan konjugatnya dirinya sendiri ya. Jadi itu yang pertama, terus yang 0 dia juga tetap 0 ya. Kita di sini. Kalau konjugat perkalian ini kita kembangkan, terus juga memperoleh konjugat untuk perpangkatan nanti akan berlaku juga. Sebenarnya dia juga kita menggunakan yang perpangkatan konjugat. Kalau ini ada A tambah IB pangkatan kita konjugatkan itu kan sama dengan konjugat dari dalam ini di pangkatan N, berarti A kurang IB pangkat N. Jadi kita ada langkah ini dulu ya, berarti
benar kita copy ini langkah sebelumnya, tapi ini memang kadang kan kita boleh aja kita skip sebenarnya langkah ini. Oke, coba kita tambahkan langkah ini ya. Ini kan sebenarnya A tambah IB ya, tambah IB terus dipangkatkan N, makanya kita taruh di luar. Nah, kita mau lebih pelan-pelan sih, tapi kan kita nggak harus pelan-pelan juga kan. Kadang main skip-skip juga bisa saja, tapi mungkin kan kalau sebagai orang memang belum terbiasa ya main skip-skip, jadi oke lah kita pelan-pelan dulu nggak apa-apa. Ini tetap gini, nah oke. Nanti kan berarti kalau konjugat dari A tambah IB itu ya konjugatnya keluar. iya konjugatnya keluar, jadi pangkat bisa kita keluarkan dari konjugat. Mungkin kita juga pakai sifat ini ya, mungkin di pertama itu terus konjugat hasil kali sama dengan hasil kali konjugat ya, terus juga apa tadi konjugat C-nya ketinggalan, konjugat perpangkatan sama dengan perpangkatan konjugat. Sebenarnya ini juga hasil pengembangan dari perkalian sih ya. Nah, kita konjugat dari A tambah IB kan ya ini A min IB. Nah, bentuk ini kan berarti ini konjugat dari A tambah IB ya. Dia memenuhi persamaan ini kan ya. Kalau misalnya tadi Z-nya kita ganti A min IB ya itu udah memenuhi. Ini berarti A kurang IB juga merupakan angka persamaan tersebut. Ya, nomor 3 ada pertanyaan, ada. Gimana nomor 3? Apakah ada pertanyaan? Yang bawah. Mas mau lihat yang bawahnya? Belum ada. Iya di sini. Bazar. Dari aku belum ada yang ditanyain, Mas. Ya masih di kampus dari tadi. Gibran di situ kah? Mana dia? Berarti ini masih di kampus. Oke. Gimana tuh kan? Nabrak. Nabrak. Udah di kos ya. Ini kalau nggak ada nih tak stop record ya biar durasi nggak terlalu panjang. Masuk Di kos YouTube. aku. Oke, Mas.